itu yang bikin aku sukses gitu. Jadi aku sekarang lebih di titik yang kemarin kalau mungkin aku nggak dikasih cobaan sama Tuhan, kalau aku nggak sakit, mungkin aku masih di titik yang ikhlasnya susah. Nah, ngomongin nyanyi, ngomongin kehidupan, tadi udah sempat bisnis kehidupan, juga, terus belajar hukum juga kan ya. Iya. Yang penting sampai di titik sekarang nih menurut Indasari, sukses itu apa sih menurut Indasari? Dulu ketika aku masih belum ikhlas, aduh aku kalau ngomong gitu mau sedih nangis. Ketika aku belum ikhlas, sukses itu buat aku ketika aku punya duit banyak. Tapi ketika kita punya uang banyak, belum tentu kita bahagia. Kan kayak gitu kan. Jadi sekarang aku kalau memaknai sukses itu apa? Sukses itu ketika aku merasa bahagia, bisa bahagiain keluargaku, bisa bikin orang bahagia. Kadang kita kan ikhlas itu nggak boleh diomong kata orang kayak gitu, tapi kan di hati itu kayak masih kayak ada gerutunya, ada ganjelnya gitu. Tapi ketika aku sekarang banyak belajar, banyak melihat gitu kan, aku bilang gitu, yang sukses itu apa? Sukses itu kalau bisa bahagiain mamaku seneng, anak-anakku seneng, orang di sekitar kita seneng, itu aja sih. Jadi aku sekarang emang lebih ikhlas. Jadi kita kadang mau mencapai titik ikhlas itu memang harus melewati banyak sekali rintangan, banyak sekali terpaan atau apapun, karena kalau sukses itu dilihat dari uang. Orang-orang kaya semua bahagia kan gitu kan, tapi harusnya gitu kan, tapi sampai banyak kok di Korea juga banyak orang kaya yang bunuh diri. Artis-artis yang ngetop juga banyak yang kayak mereka hidupnya nggak bahagia gitu. Sekarang aku memaknai hidup sukses itu dengan ketika aku bisa membahagiakan orang tuaku, keluargaku, dan orang-orang di sekelilingku gitu. Aku sekarang belajar untuk kenapa aku pengen lebih pengen tenang tinggal di Amerika gitu. Aku lagi pengen menarik diri dulu dari keramaian, dari apapun, dan aku lagi pengen memperbaiki diri kayak gitu. Itu yang aku merasa sekarang. Aku sekarang lebih kayak apapun aku mencoba untuk Bismillah ya Allah gitu. Betul sekali. Kayak gitu, jadi sederhana aja sebenarnya ngelihat orang tua bahagia, anak bahagia itu bener. Aku hal yang menyenangkan. Ya sampai gini, aku pengen tinggal di Amerika. Nah rumahku ini kan ditinggalin sama pembantu aku, sama supirku kan. Yang di sana? Yang di sini. Oh yang di sini, iya. Jadi aku ada pembantuku sama supirku, dia ada anak 3. Jadi dia tinggalin rumahku gitu. Jadi ya nggak apa-apa daripada biar mereka di situ. Gitu kan, dirawat rumahnya. Terus alhamdulillah kebetulan ada keponakanku, sampai aku bilang sama mereka kalau misalkan memang rumahku mau dijual kan ke 7M, 7,5M gitu kan. Di rumahnya 7M sampai udah berpikir kayak gini, 7M ini sampai aku udah kayak mau meninggal gitu loh. Aku di titik yang seperti itu, yang nanti aku mau beliin ini buat orang tua aku, terus ya ini sebagian untuk anak-anakku gitu. Aku sampai nanti sisanya aku mau bangun rumah buat aku. Kalau aku ke Jakarta aku cukup dengan segini kok gitu. Aku dari titik yang seperti itu. Jadi kayaknya ketika kemarin aku sakit, soalnya ketika aku sakit aku cuma bisa bilang kayaknya kita punya harta, punya apa-apa kayak nggak merasa apa namanya. Iya, kayak punya harta tapi kayak nggak ada gunanya karena nggak sehat gitu kan ya Kak ya. Berarti kayak bener sih, kesehatan penting banget. Iya. Terus aku kalau umroh, aku setiap umroh, alhamdulillah kan aku umroh udah berapa belas kali gitu ya. Aku setiap umroh tuh nggak pernah pakai yang namanya berlian-berlianku, nggak pernah aku pakai. Aku kalau umroh tuh bener-bener polos banget ya. Jadi aku kalau di Mekah itu kayak aduh. Ini sponsor Kak tadi. Thank you, Bang. Nah, aku kalau di Mekah itu kayak tenang banget. Aku kalau di Mekah tuh kayak bahagia banget. Aku tuh udah beberapa kali, mungkin udah lebih dari 10 kali
aku tanpa travel karena kan udah mandiri kan, jalan sendiri kan. Gitu ya? Aku umroh udah kayak mungkin aku lupa antara 19 atau 20 kali umroh, memang aku belum haji sih. Jadi aku tuh kayak kalau aku lagi ada kayak sedih, aku langsung pergi ke Mekah, dan aku nggak bilang sama mbakku di rumah yang kerja sama aku. Kan dia yang taruh surat-surat aku, surat rumah gitu, surat-surat kendaraan, surat-surat berlian. Aku selalu bilang sama pembantuku yang kerja sama aku tuh bilang bahwa pokoknya kalau aku ada apa-apa di Mekah, ya udah ini kan kamu tahu surat-suratnya, kasih ke anak-anak ya. Aku cuma kayak gitu. Iya, aku cuma berpikir kok pada dulu aku cuma ikhlas ketika aku umroh kan gitu kan. Aku lepaskan semuanya, aku banyak pakai cadar atau apa gitu di Mekah sana gitu kan. Tapi ketika aku udah kembali ke Indonesia udah biasa lagi gitu kan, maksudnya tapi aku sekarang kayak pengen banyak belajar sabar, belajar gimana sih hidup ini kayak gitu, hidup ini yang tabur tuai gitu. Aku lebih pengen tuh sekarang tuh berbuat baik dengan siapapun, bahkan sama orang yang jahat sama kita gitu. Kadang aku sekarang lagi belajar, bisa nggak sih aku seperti itu? Bener. Iya sih, jadi kayak banyak hal yang dilalui sama Indah Sari, dan akhirnya di titik hidup ini harus ikhlas. Iya, aku sekarang lebih kayak mengejar yang duniawi banget ya. Iya, karena aku berpikir semua udah aku rasakan gitu. Keliling dunia manapun udah aku rasakan, bahkan sudah berkali-kali keliling dunia itu udah aku rasakan. Jadi aku sekarang di titik yang pengennya tuh punya teman hidup yang tenang, yang nyaman, hatinya aku juga tenang. Partnernya, jadi seperti itu sih, lebih ke dunia sementara kayak gitu. Ya aku sudah di titik yang seperti itu, sampai aku bilang sama orang yang mbakku yang dia luar biasa, 23 tahun dia ikut aku kan. Kerja bareng gitu. Yang kerja di rumah tuh ya, dia udah tahu siapa aku banget. Jadi aku selalu bilang sama dia, atas izin Allah, misalkan rumahku laku, aku udah memang ini sekian buat ini, udah aku gitu-gituin gitu. Aku sampai sebegitunya, karena aku cuma berpikir gini, semua Allah titipin sama aku, dan aku terima kasih banyak sama Allah karena sampai hari ini Allah bekerja luar biasa buat hidup aku. Jadi nikmat Allah mana lagi yang harus aku dustakan. Jadi aku cuma pengen berbuat baik aja sama semua orang, sama teman-teman, bahkan sama orang yang pernah jahat sama aku gitu. Iya sih, betul. Jadi memang ternyata banyak fase yang dilalui, dan akhirnya Indah Sari banyak belajar. Iya, aku lebih banyak kayak gitu. Jadi aku cuma bisa berpikir sekarang, aku udah omongin orang, aku cuma bisa berpikir mudah-mudahan aku masih banyak dosa aku bisa terkikis gitu. Bener lah ya, ditransfer aja dosanya. Iya, alhamdulillah. Orang yang ngatain ya kan? Iya, alhamdulillah. Aku sekarang belajar bener-bener legowo gitu.